Jadi troli itu ada dua, Dik. Troli itu ada troli steril dan tidak dan non steril ya. Sama nanti kalau besok kalian ujian kompetensi itu ada dua troli. Troli steril dan non steril. Biasanya troli yang steril itu letaknya di sisi sebelah kanan, sedangkan untuk troli non steril itu letaknya di sebelah kiri. Troli non steril isinya apa saja sih? Misalnya pemeriksaan tanda vital ya, kemudian termometer, stetoskop, cairan hand wrap, kemudian tisu, handscoon yang seperti ini ya, letaknya di troli non steril. Tapi untuk yang troli steril, yang membedakan dengan troli non steril adalah ada yang dinamakan kain hijau. Kain hijau ini adalah penanda bahwa troli ini yang ada di atas ini adalah steril ya. Nah, apa saja yang berada di troli steril biasanya ya? Yang pertama adalah, nah kayak gini, kira-kira salah nggak kalau di sebelah sini? Salah ya, karena ini masih ada pembungkusnya. Pembungkusnya ini kan tidak steril, jadi ini tidak boleh ditaruh di sini ya. Jadi area-area ini adalah area-area yang benar-benar steril. Sama untuk pembungkus seperti ini juga tidak boleh ya. Pokoknya kalau di sini tuh harus benar-benar yang steril. Nah, biasanya apa saja yang ada di sini? Nah, ini juga tidak boleh ya seperti ini. Jadi biasanya kalau ditaruh sini posisinya adalah sudah dalam bentuk terbuka ya. Nanti saya praktekkan. Nah, ini adalah minor set ya. Minor set itu kita taruh di troli steril ya. Jadi prinsipnya ada alat penggunting, ada alat penjepit ya, ada alat penjepit, serta ada alat penarik ya, tadi hak tadi ya gitu. Oke, nah yang pertama adalah halo teman-teman, lagi mengajar skill. Selesai jam 11 pagi. Nah, sekarang adalah kita dari alat pemotong dulu. Ini namanya gunting. Ya, gunting jaringan, Dik ya. Cara memegangnya gimana ya? Sama ya. Jadi dengan menggunakan ini jempol dan jari manis ya, kayak gini. Cara menggunting ya. Ini untuk mengarahkan. Pokoknya telunjuk kita itu untuk mengarahkan ya. Gunting. Kemudian ada lagi yang namanya gunting kasa. Kalau gunting kasa biasanya di sini ada cenulannya ya. Kalau kalian pernah lihat ya gunting kasa atau gunting verban. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pinset. Pinset itu ada dua, pinset anatomis dan pinset chirurgis. Chirurgis. Nah, kalau ada kata chirurgis, rurgis, nah berarti ada geriginya ya. Nah, itu tadi roar gitu ya, berarti ada geriginya, pinter. Ya. Jadi kalau pinset anatomis dia itu tidak memiliki gerigi ya. Jadi jangan sampai salah ya. Ini adalah pinset anatomis, ini adalah pinset chirurgis. Nah, kalian lihat ya bedanya. Kalau yang chirurgis dia ujungnya memiliki gerigi ya. Kemudian yang selanjutnya ini ada yang namanya needle holder. Nah, needle holder ini cara megangnya juga sama, menggunakan telunjuk dan jari manis ya. Nah, untuk needle holder kalian bedakan dengan klem. Kalau needle holder ini lebih pendek areanya, yang ini untuk menjepit, sedangkan klem itu lebih panjang. Kemudian untuk needle holder nih ya, tengahnya ini ada garisnya, sedangkan kalau untuk klem itu enggak ada garisnya, perhatikan ya. Jadi dia hanya garis-garis seperti ini, tapi tengahnya enggak ada garis ini ya. Nih ya, paham? Ya, ini namanya klem ya, ini namanya needle holder, untuk memegang needle. Nah, ini caranya mengkaitkannya adalah dengan cara, nah ini agak dikeataskan baru diginikan. Melepasnya pun juga sama, jadi jangan ditarik gini, nggak akan bisa. Mau sampai lebaran haji juga susah ya. Jadi kayak gini, jadi harus dikeataskan dulu, cedik. Nah, ini harus 2 kali keataskan posisinya. Jadi nah, agak dikeataskan gini baru dilepas ya.
gitu. Cara memasangnya gini, nah sampai bunyi. Kalau nggak sampai bunyi maka ini akan lepas-lepas terus gitu. Jadi harus benar-benar sampai 2 kali dikaitkan. Ketika membuka ini agak keataskan ke atas ya. Untuk klem juga sama dek, cara memegangnya juga sama, menggunakan telunjuk dan jari manis. Cara menutupnya, nah 2 kali membukanya, ini agak ditekan ke atas, kemudian dilepas. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah paham? Sudah. Oke. Yang selanjutnya tadi saya bilang ada 2 jarum. Jarum itu ada cutting dan ada yang round atau taper. Kalau untuk yang cutting, dia untuk menjahit kulit. Nah, kalian bedakan ujungnya antara yang round dan taper. Kalau untuk yang cutting, karena dia untuk menjahit kulit, ya, maka ininya tuh bentuknya nih ya, segitiga. Jadi dia ada sisi ke sini dan ke sini, dan dia bentuknya tipis. Ya, untuk apa? Karena kalau menjahit kulit kan harus rapi ya, gitu. Jadi ini biasanya lebih tipis. Kemudian kalau kita lihat di sini tuh bentuknya segitiga ya. Ini ke arah sini dan sini. Baru ini gini ya. Ini untuk yang cutting. Yang selanjutnya ini adalah untuk yang taper atau round. Kalian lihat ujungnya. Nah, kalau round dia tidak ada tuh yang ke kanan dan ke kiri, tapi benar-benar bulat sampai ke ujung ya. Jadi kalau kalian lihat di ujungnya ini berbeda antara yang cutting dan round. Nih perhatikan. Yang cutting dia tipis, yang round dia bulat. Ya, nih perhatikan, semua harus lihat. Karena besok pada saat OC kalian nggak bisa bedakan mana yang cutting, mana yang round. Yang cutting yang ini, ya dia ada tipis, kemudian kanan kirinya seperti ini, ya. Nih kalau yang round atau taper, ini dia tidak ada ini, ya sisi yang ke kanan dan ke kiri ini. Bentuknya juga beda. Kalau yang cutting dia kayak gini, tipis kan? Kalau ini kan dia bulat sampai ujung. Paham? Jangan sampai lupa. Tuh, oke. Itu untuk yang minor set. Kemudian harusnya ada scalpel dan bisturi. Nanti saya mintakan ya. Saya mintakan ke Timo dulu. Scalpel dan bisturi dulu. Oke, sarung tangan. Jadi kalau sarung tangan itu kalau langsung ditaruh di sini pasti salah. Ya, jadi sarung tangan itu harus dibuka ya. Bukanya pun juga nggak boleh gini ya, jadi benar-benar seperti ini. Nah, kita taruh. Nah, oke, kalau ini sudah benar karena steril ya. Kemudian ini adalah ukuran ya, ukurannya ada 6,5, 7, 7,5 ya. Kemudian di sini ada powder, berarti di dalamnya ada bedaknya ya, tepungnya ya, gitu. Nah, biasanya sudah diletakkan dalam posisi seperti ini. Ini ada left dan juga right, jangan terbalik cara memakainya. Ya. Kemudian di sini ada gaun ya, tadi yang sudah dibilang bahwa gaun itu kita tidak boleh menyentuh di area depan ya. Jadi kita hanya menyentuh di bagian belakang, di bagian velcro-nya, baru nanti tangan kita masuk ya. Nanti pada saat OC juga akan disediakan dalam posisi seperti ini. Jadi yang boleh kalian pegang adalah ini. Kemudian ini adalah handuk ya. Jadi handuk kalau tadi dipraktekkan itu kan ada yang sisi sebelah sini dan ada yang sebelah sini. Selesaikan satu sisi ya menggunakan sisi yang ini, kemudian sisi yang kontralateral menggunakan sisi yang sebelahnya. Sampai di sini paham? Paham. Ya, oke. Kalau sudah paham, kita ke sana, ke cuci tangan. Nah, cuci tangan tadi untuk yang awal itu ada yang dinamakan preliminary wash ya. Nyala nggak nih?
Nah, biasanya kalau di ruang OK itu kita sudah memakai nurse cap dan masker. Ambilkan nurse cap dan maskernya. Pakainya masker bedah ya, itu kan masker kain tuh. Salah ya. Nah, itu sudah kita pakai sebelum kita melakukan cuci tangan. Mana, Dek? Ya. Masker dan nurse cap-nya itu sudah dipakai di luar ya. Kalau di ruang anterum sudah nggak ada nurse cap dan masker ya. Ini nurse cap-nya kekecilan ya untuk saya ya. Kemudian pakainya masker bedah ya, nggak masker kain ya. Sudah terpakai. Nah, prinsipnya adalah sebelum memakai masker dan nurse cap harus hand rub ya, WHO. Sudah terpakai seperti ini kalau di ruang OK. Kemudian kita nyalakan airnya ya. Nyalakan airnya jangan gede-gede ini deh, jangan ya. Nanti kecil aja. Nah, secukupnya aja. Ya, secukupnya. Kemudian kita basahi tangan kita. Ya, mulai dari tangan, lengan, kemudian ke sisi siku. Ya, sama juga yang sisi sebelahnya, mulai dari telapak tangan, lengan, ya, dan lengan di bagian proksimal. Kemudian kalau di OK itu kita pakainya siku seperti ini ya. Ini adalah preliminary wash ya, mulai dari telapak, ya. Kemudian yang lengan, ya, ini. Ya, kemudian ke arah sampai 5 cm di atas siku. 5 cm. Ini juga sama ya. Mulai dari sisi yang besar ke proksimal. 5 cm di atas siku. Ya, kemudian kita cuci lagi. Ya. Ini sampai lengan bawah. Kemudian yang sebelah sini, sisi satunya lagi. Nah, kemudian kita bersihkan kuku-kukunya dengan memakai pembersih kuku. Nah, ya, kita bersihkan kukunya. Ya, kuku harus pendek, nggak boleh panjang ya. Nah, kuku saya selalu pendek, nggak pernah panjang. Nah, sudah. Habis itu kita ambil sikatnya ya. Kita kasih kalau aslinya harusnya dibuka sudah ada busanya ini ya. Nah, besok kita kasih dengan menggunakan siku ya. Kemudian kita kasih air ya. Kita kasih air. Kita bersihkan ya kuku dulu. Kuku ya, kanan dan kiri. Nah, sudah. Kalau sudah yang bagian kuku, kemudian kita ke telapak. Nah, telapak. Ya, pokoknya yang spons itu untuk kulit ya, Dek. Jangan sampai salah. Kemudian sela-sela. Ya. Ini sela-sela, ini juga jangan lupa, ini juga. Kemudian punggung, ya, ini juga sama punggung. Kemudian area ventral, kemudian dorsal. Lengan bawah, area ventral dan area dorsal. Ini area ventral dulu, baru area dorsal sampai 5 cm di atas siku. Nah, sampai ke siku. Tangan harus selalu di atas ya, buang ke tempat sampah non infeksius. Setelah selesai, kemudian kita bersihkan kembali.
Kalau sudah, posisinya harus selalu di atas, ditutup dengan menggunakan siku, nggak boleh ke bawah, posisi harus selalu di atas. Kemudian nanti kita ambil handuknya, ya. Handuk kita ambil, kita gunakan yang sebelah sini dulu. Mulai dari telapak tangan ditap-tap, jangan digosok, ya. Ditap-tap sela-sela bagian punggung, kemudian memakai yang ini ventral dan dorsal, kemudian yang bawah ventral dan dorsal. Sisi yang sebelahnya mulai dari sini, ya, punggung, kemudian ke bawah lagi, ya. Setelah itu ke bawah lagi ventral dan dorsal. Setelah itu taruh di tempat linen. Ya, setelah itu kita jangan memakai sarung tangan terlebih dahulu, tapi kita mengambil gaun, posisinya seperti ini. Kita lebarkan, ya, jangan menyentuh di bagian depan, tapi kita megangnya adalah di bagian dalam. Terus posisinya adalah gini cara memakainya, ya, udah seperti ini. Kemudian kita boleh minta tolong asisten untuk menalikan, ya, jadi tidak ditali sendiri. Ya, diputar. Yang penting dalam rohnya aja. Ya, sudah. Habis itu saya akan mempraktekkan cara untuk memakai handscoon. Kita buka terlebih dahulu. Prinsipnya dalam memakai handscoon, luar ketemu luar, dalam ketemu dalam. Ini adalah sisi luar, ini adalah sisi dalam. Jadi yang boleh kita pegang karena ini dalam, ya berarti hanya area ini. Ya, ini tadi left atau right? Right. Ini ya, jadi kita pasang terlebih dahulu. Kita ambil, ya, kemudian kita masukkan. Nah, kita hanya boleh, nah gini dulu aja nggak apa-apa nih, dalam ketemu dalam, rapikan dulu. Kita tidak boleh memegang yang luar. Kemudian karena ini luar, ini, nah tidak boleh memegang area dalam. Ini seperti ini, masuk. Kemudian kita rapikan, ya, hanya boleh memegang bagian luar, nggak boleh ke dalam. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada, ya boleh. Memperagakan cara memegang. Nah, biasanya di OC coba diambil gunting jaringan, coba praktekkan cara memegangnya. Seperti ini dok, megangnya dengan menggunakan jari keempat dan kelima. Ini ya gunting, ini gunting jaringan. Coba ambil pinset anatomis. Cara memegangnya seperti pensil, atau bisa dengan seperti ini. Misalnya kita sedang memegang ini, gitu ya. Nah, boleh seperti ini, atau boleh seperti memegang pensil. Coba ambil pinset chirurgis. Ini pinset chirurgis. Nah, ya, yang ada geriginya, chirurgis, ya. Nah, ini ada geriginya. Ini cara megangnya seperti ini atau seperti ini. Kemudian coba diambil klem, ya, klem. Coba praktekkan cara menutupnya, ya. Ya, posisinya jari 1 dan keempat, tutup. Cara membukanya, angkat ke atas, buka. Ini klem, harus lebih panjang ininya, ya. Coba ambilkan needle holder. Ini needle holder, ininya lebih pendek, ya. Seperti ini cara memegangnya. Ambilkan cara memegang needle-nya. Cara memegang needle-nya, jadi kita ambil di kurang lebih di 3/4, ya. Nah, ini nggak boleh terlalu ujung, nggak boleh terlalu tengah, jadi 3/4 seperti ini, ya. Setelah ini kemudian kita klik 2 kali. Nah, baru kita pasang benangnya. Gini, sampai sini
ada pertanyaan? Kalau cara melepas ya tinggal dilepas gini, kemudian letakkan kembali. Oke, jarumnya apa yang diambil dok? Cutting atau round? Ya, jadi kalau cutting tadi yang tipis ujungnya, kalau yang round dia yang bulat. Ini yang cutting. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah jelas? Oke, sekarang saya akan mempraktekkan bagaimana cara memasang plate. Nah, ini seperti ini, kita tidak boleh memegang ini ya. Nah, ini. Nah, kemudian kita pasang, ini namanya skeletal atau gagang pisau. Ya, kita memasangnya dengan menggunakan needle holder. Ya, terus ini perhatikan deh, ini kan ada garis seperti ini ya. Jadi jangan sampai nanti ketika memasang posisinya gini, pasti nggak akan bisa. Kalau ini garisnya di situ, kita memasangnya harus seperti ini. Paham? Ya. Nih, ini garisnya gini, ini juga masangnya gini. Ya, jangan terbalik ini. Oke? Nah, caranya adalah dengan cara dicepit seperti ini. Nah, kencangkan dulu. Kemudian kita masukkan ini di sini. Ya. Ya, ini sampai bunyi klik. Cara melepasnya ini kita jangan langsung gini, nggak bisa pasti ya. Jadi ini nah jangan kayak gini, nanti bisa kena temennya. Jadi pasangnya ini ya, arahkan ke bawah, ini diangkat dulu baru dilepas. Saya ulangi lagi cara memasangnya. Pastikan garisnya sesuai ya. Kemudian kita masukkan dari ujung ini, perhatikan. Nah, seperti ini, masuk ke bawah sampai bunyi klik. Cara melepas, jangan ke atas, bahaya, ini pisau. Diangkat dulu, kemudian arahkan ini. Nah, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Semua harus mencoba. Ya. Oke, itu nggak ada pertanyaannya. Cara memegang seperti ini, melepasnya gini. Oke. Selanjutnya adalah cara melepas APD. Kalau memakai APD, tadi urutannya adalah gaun dulu baru sarung tangan. Kalau melepas, sarung tangan adalah yang paling awal. Jadi ini ya, seperti ini kita ambil. Nah, ya. Kemudian selanjutnya, nah, buang ke tempat sampah infeksius. Mana Mbak sini tempat sampah infeksiusnya? Ya. Kalau mau buka tempat sampah infeksius nggak boleh pakai tangan, tapi harus pakai kaki. Buang. Ya, oke. Ya, setelah buang sarung tangannya, lepas gaun. Cara melepasnya, di velcro-nya tadi kita pegang, kemudian ini kita lipat ke anu. Nah, ini seperti ini. Kemudian baru kita gulung. Kita taruh di tempat. Nah, baru kita lepas yang selanjutnya. Ya, masker hanya boleh dipegang di bagian talinya. Ya, taruh di tempat sampah infeksius. Begitu juga nurse cap, ya, taruh di tempat sampah infeksius. Kemudian kita lakukan cuci tangan WHO yang hand wash. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas. Silakan semua praktek. Ini pakai tangan kiri. Ke depan, dimasukin depan, ke mulutnya, ke mulut, ke mulut. sini. Nah, Sini terus ini. Ya. baru ditarik kencang. Ini udah kamu kunci belum lah? Sudah. Tarik. Sudah Gitu. ini. Udah dimasuk ke Harus Belum. Kan Kan belum dikunci. belum dikunci kan. Udah ya Allah.